You are listening to Dempo Podcast Volume 2. Halo Dempers, kembali lagi di Dempo Podcast Volume 2. Sekarang kita akan bincang visi misi dan juga bincang kandidat dan beda visi misi dengan calon ketua OSIS nomor 2 dengan Momo. Silakan Momo di kamera yang ini ya. Silakan perkenalan diri, visi misi dan juga pengalaman. Oke, baik. Halo dulurku Dempers, perkenalkan nama saya Innocentius Wijawastari dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 15 dan saya merupakan calon ketua OSIS nomor urut 2. Nah, untuk visi misi saya yang pertama yakni membangun Dempers menjadi generasi yang kreatif, berinovatif dan mempunyai jiwa kepemimpinan serta memiliki rasa empati, kesetaraan yang tinggi terhadap sesama yang didasari dengan semangat doa dan pelayanan. Lalu untuk misi saya yakni menjadikan OSIS sebagai organisasi yang memiliki kesetaraan dan empati kepedulian terhadap sekitar serta menjadi lebih bertanggung jawab, berintegritas dan terbuka terhadap aspirasi. Yang kedua yakni menyelenggarakan kegiatan yang dapat membangun dan meningkatkan semangat perjuangan serta jiwa solidaritas dalam menghadapi rintangan maupun tantangan. Lalu yang ketiga adalah mengajak siswa dan siswi Dempo untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan program OSIS sebagai wadah pembelajaran semangat kepemimpinan yang disiplin dan bijaksana. Oke. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman Dempo juga pengalaman berorganisasimu. Untuk pengalaman organisasi saya selama ada di Dempo, saya ikut cukup banyak bisa dibilang. Yang pertama adalah saya merupakan koordinator dari divisi 7 Sea Entrepreneurship, di mana Sea Entrepreneurship bertujuan untuk mencari uang, menjualkan produk-produk kepada siswa dan siswi Dempo. Lalu yang kedua adalah saya pernah menjadi panitia dalam Dempo Fair yang keberapa kemarin 46-47 ya? 44-45. Oh, 44-45 menjadi bagian sea ticketing di mana saya mencari orang-orang untuk membeli tiket Dempo Fair dan kebetulan saya memiliki koneksi yang banyak jadi akhirnya banyak tiket yang bisa terjual, puji Tuhannya. Lalu saya pernah jadi ketua pelaksana dalam stand Malam Genitu di mana stand saya bernama Inkanto Food Stand, menjual makanan. Lalu saya ada namanya Inkanto Food Stand Dempo Cup, di mana saat Dempo melaksanakan lomba di sekolah, saya berserta rekan-rekan saya membuka stand juga pada saat itu. Dan pada saat itu Dempo Cup memang terbuka untuk umum dan itu adalah kesempatan. Lalu yang ketiga adalah saya pernah menjadi ketua pelaksana dalam program saya yakni Secret Flower Bouquet. Jadi untuk Secret Flower Bouquet ini saya menjual bunga dengan rekan-rekan saya dan penjualan saat itu pada saat graduation siswa kelas 12 tahun 2023 ya. Lalu saya dulu pada saat masa SMP saya pernah jadi anggota dari divisi kalau tidak salah divisi ke-8 atau ke-7 juga, yakni sebagai seni rupa dan kreasi. Oke. Kalau gitu langsung aja kita bedah visi misi ya. Siap. Yang pertama aku mau tanya, menurutmu visi itu apa? Maaf? Menurutmu visi itu apa? Visi itu merupakan suatu tujuan yang memang diharapkan dan ingin dicapai oleh antara pemimpin atau memang orang yang ingin meningkatkan dan membangun suatu entah itu perusahaan maupun ya seperti sekolah itu untuk menguatkan dan menunjukkan apa yang kita inginkan di sekolah itu. Oke, aku mau mengutip pernyataannya Bertnanus di bukunya Visionary Leadership. Visi itu pandangan masa depan organisasi yang realistis, bisa dipercaya, atraktif, atau suatu kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang ada gitu ya. Benar. Kalau pendapatnya Bertnanus lebih baik, jadi kondisi yang lebih baik dari kondisi saat ini.
kita sambungkan dengan visimu. Di visimu ada poin membangun Dempowers yang memiliki rasa kesetaraan yang tinggi. Kalau dari pernyataan Bernanus tadi berarti kondisi yang sekarang nggak seperti itu. Apakah kondisi sekarang Dempowers tidak memiliki rasa kesetaraan atau gimana sehingga ini dijadikan visi? Kondisi saat ini gimana? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya sendiri untuk kata kesetaraan, kita bedah. Apa sih kesetaraan itu? Kesetaraan itu bisa dibilang keadilan, di mana kamu antara sebagai pemimpin atau sebagai contoh panitia itu kamu tidak melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri, gitu loh. Jadi kayak contohnya saya pernah mendengar nih ya kutipan dari seorang guru di sini, ia memberitahu bahwa pada saat ya let's just say perkenalan lingkungan, pada saat itu bisa dibilang ada beberapa panitia mungkin yang sedikit over, jadi kayak akhirnya membuat kayak antara siswa-siswi itu merasa khawatir ataupun kayak takut gitu loh. Jadi kan kayak mereka tuh kadang bentak-bentak dan lain-lain. Itu kan kesetaraan kan berarti kan keadilan, maksudnya you using your power to make them better, tapi you not use your power to abuse them gitu loh. Terus kesetaraan ini dalam hal apa maksudnya kesetaraan ini? Nah, kesetaraan ini keadilan ya. Keadilan di mana kita semua itu saling membantu dan tidak ada namanya kecurangan, tidak ada namanya penindasan, pembulian, dan itu semua kita fokuskan berdasarkan sinergi, berdasarkan solidaritas untuk mencapai tujuan itu, dan fokus dengan memang kekuatan sendiri masing-masing gitu. Jadi tidak ada namanya hubungan luar, tidak ada namanya menyogok dan lain-lain itu tidak ada gitu. Oke, kamu tadi yang aku tangkap menekankan di yang poin terakhir tadi yang menggunakan kekuatan sendiri. Sedangkan di OSIS sendiri misalkan kita nggak bisa dengan kemampuan kita sendiri, Pak. Tapi kita harus bekerja sama dalam satu organisasi maupun di luar OSIS juga dengan seluruh Dempowers. Gimana caranya menyeimbangkan kekuatan masing-masing agar bisa bekerja sama? Kan tiap anak ini punya kekuatannya masing-masing. Gimana caranya agar kekuatan-kekuatan ini tuh bisa dikerahkan agar kegiatan OSIS berjalan tapi dengan tetap menjunjung kesetaraan. Caranya gimana? Well, bisa dibilang program OSIS mereka kan tentunya memiliki power masing-masing. Let's just say setiap sih memang beda dan mereka punya power in strength in different ways. Dan mereka ditempatkan dengan alasan cause of their strength gitu loh. Kekuatan mereka ditempatkan situ. Nah, tapi cara biar adil, cara biar maksudnya mereka itu bisa saling menonjol gitu ya. Maksudnya menggunakan power mereka dengan adil, dengan bijaksana gitu kan, gampang aja ya. Kita bisa dibilang antar OSIS itu bisa saling mencoba membantu satu sama lain. Memang membantu ini dalam konteks gimana? Contohnya let's say kamu punya power kayak entrepreneur gitu ya. Kamu berusaha entrepreneur. Nah, kamu mungkin bisa minta bantuan si lain untuk bantu membackup kamu kayak contoh kalau kamu ada masalah, kamu bantu. Jadi kayak ini bukan masalah kecurangan tapi keadilan, maksudnya kita saling membantu. So, maaf divisi ini memerlukan bantuan ya divisi yang lain akan berusaha membantu dengan tujuan kesetaraan dalam OSIS apalagi itu ya itu tercapai. Jadi tidak ada yang namanya kesusahan dalam buat LPJ mungkin ya. Mungkin LPJ lebih sifat pribadi tapi kayak masukan ide-ide apalagi kayak dalam pembuatan proposal ditambah mungkin saat pembuatan program divisi saling membantu. Aku kasih kutipan saat aku reorganisasi tahun lalu di mana aku live in buat OSIS. Pada saat itu saya melihat ada suatu kurangnya, dan kurangnya itu dalam hal kesetaraan ya. Let's say pembuatan program itu mereka hanya fokus kepada ya let's say sendiri gitu loh, maksudnya mereka tuh mencari program yang buat khusus sendiri gitu loh. Jadi let's say collab itu kurang sekali. Yang pertama itu. Yang kedua juga bisa dibilang bahwa untuk programnya sendiri hanya
mungkin hanya sedikit persentase di mana divisi-divisi itu saling collab. Let's just say umpamakan divisi 1 bantu divisi 2 saling cross program. Mereka saling membantu. Jadi kekuatan 1 dengan 2 itu saling naik dan adanya kesetaraan, keadilan di mana mereka juga menemukan program baru, pelaksanaan yang bisa juga memajukan Dempo, yang sisi sini juga mendapatkan ide dan dengan saling membantu itu juga dapat sebuah pengalaman yang baru lah, gampang aja. Oke. Gitu. Kalau selama ini sudah ada belum program yang misalkan melibatkan beberapa bagian, misalkan beberapa divisi OSIS gitu, apa sudah ada? Kalau saya lihat sendiri sih ada, cuman bisa dibilang bisa ditambahkan. Contohnya let's say divisi 7 entrepreneur itu berkolaborasi dengan divisi let's just say divisi divisi 1 kerohanian ya. Gimana caranya tuh kerohanian? Bisa saja divisi 1 sama divisi 7 ini saling membantu dalam hal mungkin menjual merchandise kerohaniannya Dempo. Contoh rosario, contohnya mungkin bisa saja kalung yang ada motivasi ayat kitab suci mungkin gitu ya. Atau bisa juga berkolaborasi dengan di luar Dempo ya, bisa dibilang kayak bukan divisi melainkan kayak memang program yang disediakan oleh guru-guru. Contohnya apa? Graduation. Di sini saya pendapat dan ini menurut pengalaman saya sendiri, di mana divisi itu sebenarnya bisa kalau di cross gitu ya, apalagi dengan program luar, programnya guru-guru itu sangat bisa. Jadi let's just say divisi Saint Albertinian, divisinya untuk PLS dan lain-lain, itu juga bisa sebenarnya di cross check dengan mungkin divisi 7. Gimana mungkin siswa-siswi bisa dijualkan merchandise sekolah, namanya juga divisi 7 mencari keuntungan, dan bisa-bisa Saint Albertinian itu kan juga mempromosikan ini produk kami gitu loh. Jadi kayak menunjukkan Dempo ini gini, anak-anak sekalian adanya gini-gini ini. Tentunya kan pemahaman yang baru muncul. Jadi kalau terpisah-pisah, contohnya pada saat kegiatan apa gitu ya, program divisi ini yang kerja kan, akibatnya memang ya itu sebenarnya gak apa-apa, cuman akan lebih baik jika ada kolaborasi di mana temuan baru itu bisa dilaksanakan bersama dan dapat membangun Dempo. Inilah visi saya, kan kesetaraan, jiwa kepemimpinan, empati yang didasari dengan semangat doa dan pelayanan. Oke. Gitu. Aku mau menyoroti bagian terakhir. Didasari dengan semangat doa dan pelayanan, yang kita tahu kalau Spirit Karmel sendiri doa, pelayanan, dan persaudaraan. Ini persaudaraannya kamu nggak ada divisimu. Sedangkan divisimu hanya ditekankan pada semangat doa dan pelayanan. Apa yang mendasari bahwa penekanan di doa dan pelayanan ini ada apa dengan persaudaraan sehingga nggak dimasukkan ke visi? Sebenarnya mengenai persaudaraan ya, let's just say persaudaraan. Persaudaraan itu ada di bagian misi saya malah, yakni solidaritas ya. Let's just say solidaritas itu kita ekstrak, persaudaraan muncul. Kenapa? Solid kan berarti kamu jadi satu bersama teman-teman, kamu berjuang. Nah, alasan saya mungkin lebih menekankan doa dan pelayanan, ya let's just say doa. Di Dempo ini let's just say bukan hanya agama satu, tapi bisa dari Kristen, mungkin dari Islam, Katolik, Hindu, Buddha. Kita kan merupakan sekolah di mana semua orang dapat ikut. Nah, di sini saya menekankan doa. Doa itu sebagai rasa toleransi, di mana keberagaman juga ada. Maksudnya persaudaraan juga ada. Oke, berarti berarti poin persaudaraan itu sudah tercermin di semangat doa dan pelayanan gitu ya? Iya, pelayanan juga, apalagi kamu membantu yang lain. Pelayanan, kita menunjukkan bahwa
sifat kesaudaraan kita kepada teman lain itu muncul saat kita bergabung, saat kita saling melayani, saling membantu mencapai satu tujuan kita. Oke, terakhir kamu bisa berikan 1-2 menit mungkin closing statement buat teman-teman Dempowers. Silakan. Oke, kepada para Dempowersku yang ku sangat hargai dan cintai, visi dan misi saya yang saya berikan itu bertujuan untuk meningkatkan sekolah kita. Saya sebagai calon ketua OSIS nomor 2 akan berusaha sebaik mungkin dan semaksimal mungkin untuk merealisasikan visi dan misi saya. Walaupun let's just say, saya ada kurangnya. Tetapi dengan kebersamaan kita saling membantu, kita sebagai saudara saling melayani, visi dan misi sekolah, apalagi visi dan misi saya sebagai ketua OSIS akan terwujud dengan baik. Saya ingin para teman-teman sekalian, apalagi para guru mungkin yang sedang menonton, atau karyawan, untuk bersama berjuang dengan calon ketua OSIS nomor 2 agar mimpinya untuk meningkatkan dan membangun sekolah Dempowers ini menjadi kreatif, inovatif, dan jiwa kepemimpinan ini dapat terwujud dengan baik. Oleh sebab itu, saya calon ketua OSIS nomor 02 mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan podcast pada hari ini. Dan jangan lupa vote nomor 2 #tercandu-candu guys. Wah. Oke, itu dia pemaparan visi misi dan juga sudah kita bedah. Terima kasih Momo. Semoga sukses. Teman-teman jangan lupa Dempowers semuanya tanggal 20 hari Sabtu kita ikut voting, kita ikut coblosan. Jangan sampai kita golput, kita gunakan hak suara kita. Terima kasih, sampai jumpa di Dempo Podcast selanjutnya. Bye-bye, vote 2. You are listening to Dempo Podcast Volume 2.